Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pengasih dan Penyayang, dalam ungkapan syukur hati kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Benowo, Surabaya, pada waktu bangsa Israel berada di bawah pimpinan Raja Firaun yang keras hati, pada saat itu kehidupan mereka sangat menderita. Raja Firaun terus mempertahankan bangsa Israel untuk tetap tinggal di Mesir, walaupun sudah diancam oleh berbagai tulah yang dibuat oleh Allah, supaya bangsanya dilepaskan dari Mesir. Tetapi ternyata Raja Firaun tetap mempertahankan bahwa bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Saat itu ada 10 tulah yang didatangkan ke Mesir supaya hati Raja Firaun lembut, sehingga mengizinkan Israel untuk keluar. Sampai pada tulah yang ke-9, Raja Firaun mengeraskan hatinya dan tidak memberikan Israel keluar dari Mesir. Dan pada tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung bangsa Mesir. Barulah Raja Firaun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, rupanya hati Raja Firaun berubah lagi Bapak Ibu, menjadi keras sehingga menyuruh pasukan-pasukannya mengejar bangsa Israel yang sudah pergi. Kemudian mereka memasang kereta-keretanya dengan membawa 600 kereta terpilih lengkap dengan perwiranya. Mereka mengejar bangsa Israel, dan pada waktu itu Tuhan mengeraskan hati Firaun dan bangsa Mesir sehingga membuat mereka sekuat tenaga dalam mengejar bangsa Israel. Dan pada saat itu Bapak Ibu, bangsa Israel sangat ketakutan dan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Orang Israel merasa bahwa mereka pasti mati dibunuh oleh bangsa Mesir, sehingga mereka memarahi Musa dengan mengatakan, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir?" Dan bangsa Israel sangat marah kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan melindungi bangsa Israel. Pada waktu menyeberangi Laut Merah, Tuhan memperlihatkan mukjizatnya, di mana Laut Merah terbelah dua pada waktu Israel menyeberang, dan Israel akhirnya selamat. Begitu orang-orang Mesir mengikutinya dari belakang, maka bersatulah air itu kembali, sehingga orang-orang Mesir itu lenyap ditelan oleh air. Setelah Israel diselamatkan oleh Tuhan,
Maka orang Israel bernyanyi untuk mengungkapkan isi hatinya yang sangat dalam kepada Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan Tuhan yang Dia telah nyatakan dalam menyelamatkan bangsa Israel. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan orang Israel pada waktu itu yang terlepas dari belenggu kejahatan Firaun dan selamat menyeberangi Laut Merah. Mereka sangat bersuka cita, bersyukur karena kebesaran Tuhan, oleh karena mereka sudah diselamatkan. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka merasakan bahwa keselamatan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel dalam ketakutan yang mencekam dan bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan sebagai peristiwa yang luar biasa. Dari perjalanan bangsa Israel kita dapat melihat bahwa perjalanan mereka tidak mulus. Mereka mengalami tantangan pada saat mereka keluar dari Mesir. Firaun yang pada awalnya memberikan keputusan untuk membebaskan bangsa Israel, berubah pikiran dan akhirnya mengejar bangsa Israel dengan pasukan-pasukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita jika kita dikejar oleh binatang buas? Tentu kita akan panik dan ketakutan. Lalu apa yang terjadi jika ternyata kita masuk ke jalan yang buntu? Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan teriak dengan sekuat tenaga meminta pertolongan. Ketakutan akan semakin besar dirasakan saat keadaan kita semakin terpojok. Dan bangsa Israel juga mengalami ketakutan yang kurang lebih sama seperti ini. Mereka merasa terpojok. Ketakutan mereka semakin memuncak ketika mereka sadar bahwa di hadapan mereka adalah jalan buntu, yaitu Laut Teberau. Ada yang marah kepada Musa karena keadaan tersebut. Namun kemudian Tuhan membuka jalan bagi mereka dengan caranya yang ajaib. Di luar bayangan mereka, Tuhan membelah laut tersebut. Mereka akhirnya dapat melewati bagian laut yang kering. Sedangkan Firaun dan pasukannya ditenggelamkan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan bangsa Israel juga tengah kita rasakan. Namun dengan konteks yang berbeda. Saat ini kita berada pada situasi dan kondisi yang sangat mencekam oleh karena adanya wabah virus corona. Ketakutan begitu menyelimuti kita sehingga kadangkala ketakutan membuat kita stres dan membuat imun tubuh kita lemah. Dengan melihat berita-berita di luar sana, makin banyak pasien yang terpapar oleh virus corona, bahkan semakin banyak juga yang meninggal oleh karena virus tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu bangsa Israel takut dengan Raja Firaun dan pasukannya yang terlihat dengan mata. Namun berbeda dengan kondisi situasi kita pada saat ini, di mana virus corona tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi ketika kita ceroboh, virus itu bisa saja mengindap pada tubuh kita. Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan memakai Musa sebagai tangan perpanjangannya dalam menolong bangsa Israel. Dan pada saat ini Tuhan memakai kita sebagai tangan perpanjangannya dalam memutuskan rantai virus corona. Dengan cara beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Patut kita syukuri ketika hingga saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kecukupan dalam menjalani hidup. Di dalamnya juga Tuhan tidak hanya memakai kita, tetapi juga Tuhan memakai para dokter, perawat, dan tim medis lainnya di luar sana untuk membantu pasien yang terpapar virus corona. Begitu juga dengan mereka yang sedang terpapar virus corona. Tuhan juga memakai mereka sebagai motivasi untuk kita dapat lebih waspada. Bukan berarti Tuhan sedang menghukum mereka. Mereka juga memiliki ketakutan yang sama dengan kita.
Namun berkat dari tim medis kiranya mereka jauh lebih optimal keadaannya. Bukankah sampai di sini Tuhan menyertai kita melalui kuasa-Nya? Lalu apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan memberikan penyertaan-Nya kepada kita? Sama seperti bangsa Israel melalui Musa. Bukankah ketika Miriam dan perempuan-perempuan Israel berbahagia, bersyukur atas penyertaan Tuhan tersebut? Mereka bersyukur melalui puji-pujian kepada Tuhan. Kira-kira pada saat ini apa wujud syukur kita atas penyertaan Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sehat dan aman? Coba kita bandingkan Bapak Ibu dengan mereka yang tidak bisa hidup di rumah saja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seperti tukang ojek online, para pedagang kecil, pemulung, dan banyak lagi. Bukankah hidup mereka jauh lebih menakutkan lagi dibandingkan kita yang hidup di rumah? Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kita, pada hari Sabtu yang lalu kita telah melakukan aksi GPIB Benowo Surabaya Peduli dan Berbagi kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona. Lewat Germasa dan perwakilan PKB juga GP, kita telah membagikan sumbangan dalam bentuk bahan-bahan natura yang telah diberikan Bapak Ibu bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Itulah sebabnya, dan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita, ucapan syukur kita pada saat ini. Bahwasanya melalui puji-pujian tetap kita lakukan, melalui ibadah tetap kita lakukan, tetapi secara wujud konkret nyata, bantuan-bantuan seperti itulah yang dibutuhkan saat ini sebagai lambang ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman kita pada malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan beberapa poin untuk kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan hadir di dalam rasa takut yang kita miliki. Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan ketika Dia memakai kita sebagai jalan pemutus rantai ketakutan tersebut. Ketika Tuhan memakai kita, kita pun harus mampu merasakannya. Dengan apa kita dapat meresponnya? Misalnya saat ini kita tetap terus harus berada di dalam rumah. Yang bisa bekerja dari rumah, silakan bekerja dari rumah. Yang bisa sekolah dari rumah, silakan sekolah dari rumah. Dan yang lain-lain yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena masih banyak orang di luar sana seperti ojek online, pedagang kecil, pemulung. Mereka harus bekerja di luar dan itu sangat menakutkan Bapak Ibu. Karena kalau mereka tidak keluar dari rumah, mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk biaya kehidupan mereka. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita harus merefleksikan ketika Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari rasa takut, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tentu jika dihadapkan dengan situasi saat ini, kita bisa mengucap syukur melalui bantuan yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Tentu di balik itu Tuhan sangat senang melihat kita mampu untuk bersyukur melalui setiap bantuan yang kita berikan bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Untuk itu kiranya dua pesan ini boleh menjadi refleksi bagi kita bersama dalam menghadapi kehidupan kita di saat pandemik virus corona ini yang masih beredar di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.